Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Revita Banun. Dalam video ini saya akan menyajikan sebuah analisis komparatif tentang persepsi, nilai, dan perilaku dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Finlandia, dengan fokus pada pendekatan pola asuh dan pendidikan. Melalui lensa lintas budaya, kita akan mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya berdampak terhadap perkembangan anak dan sistem pendidikan. Seperti kita ketahui, orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi proses pembentukan dan perkembangan anak, di mana keluarga menjadi lingkungan pertama anak untuk berinteraksi dan belajar. Menurut Ottedal dan Nygren tahun 2015, secara umum, dalam mengasuh anak, orang tua memiliki cara berbeda-beda sesuai pengaturan dan kultur budaya mereka masing-masing. Pengertian budaya sendiri adalah sebuah kepercayaan, cara hidup, seni, dan adat istiadat yang dianut dan diterima oleh orang-orang dalam masyarakat tertentu. Budaya mempengaruhi praktek dalam membesarkan anak karena pola asuh yang digunakan oleh orang tua seringkali ditentukan oleh latar belakang budaya dan pendidikan mereka masing-masing. Pola asuh dipengaruhi oleh orientasi dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh orang tua. Menurut Diana Baumritt, pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Diana Baumritt ini juga membagi pola asuh menjadi 3 jenis, yaitu pola asuh otoriter yang berorientasi pada orang tua, kemudian ada pola asuh demokratis, merupakan pola asuh yang disebut pola asuh positif karena adanya kebebasan anak namun tetap ada kontrol dari orang tua. Kemudian yang ketiga ada pola asuh permisif, di mana ini identik dengan perilaku pembiaran orang tua dan ketidakmandirian dari seorang anak. Kita akan melakukan perbandingan pola asuh Indonesia dan Finlandia. Menurut artikel jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain dan rekan-rekannya pada tahun 2023, terdapat perbedaan pola pengasuhan dan pelaksanaan pola pengasuhan di Indonesia dan di Finlandia. Perbedaannya antara lain terdapat pada jenis pola asuh. Di Indonesia sendiri terdapat 3 pola asuh, yaitu pola asuh otoritatif, otoriter, dan permisif. Sedangkan di negara Finlandia terdapat 6 jenis pola asuh, yaitu pola pengasuhan otoritatif atau demokratif, kemudian pola asuh yang mengendalikan dengan psikologis, yang ketiga permisif, lalu ada tidak terlibat, lalu ada otoriter, dan pola pengendalian. Selain jenis pola asuh yang berbeda, terdapat juga perbedaan dalam pelaksanaan pengasuhan. Perbedaan tersebut antara lain di mana di Finlandia untuk proporsi atau intensitas pengasuhan antara ibu dan ayah adalah seimbang. Di Finlandia sendiri menganut kesetaraan gender, di mana ibu dan ayah memiliki proporsi yang sama dalam mendidik anak. Sedangkan di Indonesia, intensitas atau proporsi pengasuhan oleh ibu lebih banyak daripada ayah. Hal ini disebabkan karena adanya kebudayaan Indonesia yang cenderung menganut budaya patriarki, di mana ayah merupakan pemimpin rumah tangga, sehingga semua bentuk aturan dalam rumah tangga termasuk aturan pengasuhan anak berada dalam kendali ayah. Kemudian yang menjadi pembeda di Finlandia dengan Indonesia yaitu kalau di Finlandia pengasuhan hanya dilakukan oleh ibu dan ayah, sedangkan di Indonesia pengasuhan juga bisa dilakukan oleh kakek dan nenek. Pada kondisi tertentu ketika orang tua bekerja ataupun merantau ke luar daerah, maka pengasuhan anak biasanya dilaksanakan oleh kakek dan nenek.
Kemudian perbedaan berikutnya adalah perbedaan kebijakan pemerintah. Di Finlandia, ada pemberian cuti kepada orang tua yang baru memiliki anak. Cuti orang tua ini termasuk juga cuti dari ayah. Jadi bukan hanya ibu, tetapi ayah juga mendapat cuti. Sedangkan di Indonesia, yang mendapatkan cuti melahirkan adalah ibu saja. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang membedakan antara Indonesia dan Finlandia. Setelah melakukan analisis komparatif dalam bidang pola asuh, selanjutnya kita akan mengkaji perbandingan sistem pendidikan di negara Finlandia dan di Indonesia. Jika dilihat dari aspek fasilitas, lingkungan belajar, asesmen, kualitas guru, dan implementasi kurikulum yang digunakan di dua negara ini. Pendidikan merupakan sebuah sektor vital dalam sebuah negara. Perkembangan sebuah negara ditentukan sejauh mana sumber daya manusianya memiliki pendidikan yang baik. Indonesia tentunya terus berupaya untuk memajukan perkembangan pendidikan. Pada saat Bapak Nadiem Makarim menjadi menteri, beliau memberikan terobosan baru dalam mengatasi kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, yaitu melalui program Merdeka Belajar. Finlandia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Konsep Merdeka Belajar di Indonesia mengadopsi sistem pendidikan dari negara Finlandia. Di sini kita akan melakukan perbandingan antara sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia. Yang pertama dari segi fasilitas. Di Finlandia, fasilitas yang digunakan sangat lengkap. Hal ini dapat dilihat dari adanya gedung-gedung yang besar, fasilitas-fasilitas olahraga, lapangan bermain, kemudian adanya ruang untuk belajar musik, dan sebagainya. Di Finlandia, pemerintah sangat mendukung dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sehingga setiap warganya bisa menikmati pendidikan gratis di Finlandia. Sedangkan di Indonesia sendiri, fasilitas di sekolah swasta sudah dikategorikan memiliki fasilitas yang cukup dan memadai, bahkan baik. Namun, dibandingkan dengan sekolah dasar negeri, masih terdapat keterbatasan fasilitas. Dukungan pemerintah sudah meningkat, namun pendidikan masih belum dapat terakses oleh semua warga negara. Ini berarti bahwa adanya ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Kemudian dalam lingkungan belajar. Di Finlandia, lingkungan belajar itu tidak hanya dilakukan dalam ruangan, namun juga dapat dilakukan di mana saja, termasuk di kebun, hutan dekat sekolah, ataupun di tempat-tempat yang bisa digunakan untuk belajar. Namun di Indonesia, pembelajaran cenderung dilakukan di dalam ruangan. Kemudian sekolah inklusi juga masih sangat jarang ditemuin. Sedangkan di Finlandia, sekolah dasarnya mendukung pendidikan inklusi dan memfasilitasinya. Kemudian dari segi asesmen, Finlandia tetap ada ujian, namun tujuannya hanya untuk sebagai informasi evaluasi sekolah, tidak untuk membandingkan sekolah-sekolah yang ada. Tujuan dari ujian ini sendiri sebagai bentuk evaluasi saja. Nah, kemudian tidak ada tinggal kelas di Finlandia. Kemudian anak-anak sekolah dasar di Finlandia juga jarang memiliki pekerjaan rumah. Sementara di Indonesia, sekolah dasar di Indonesia, anak-anak seringkali dipaksa untuk belajar dengan muatan pembelajaran yang banyak dan hafalan-hafalan yang nantinya akan diujikan dalam kenaikan kelas. Nah, beban belajar ini tentunya berdampak pada kelelahan, kejenuhan, dan berpengaruh pada perkembangan anak-anak, khususnya anak usia dini. Lalu bagaimana dengan kualitas guru? Di Finlandia, seorang guru berasal dari kualifikasi terbaik yang memiliki gelar magister S2.
sesuai dengan bidangnya, dan mereka rata-rata termasuk 10% dari lulusan terbaik. Sedangkan di Indonesia, tenaga pendidik yang berkarir tidak pada bidangnya atau bahkan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu diungkapkan oleh Setiawan pada tahun 2019. Kemudian inilah yang menyebabkan rendahnya kualifikasi yang dimiliki guru di Indonesia. Kemudian mengenai implementasi kurikulum, Finlandia, guru-gurunya diberikan otoritas dalam menentukan kurikulum sekolah, termasuk kebebasan penuh dalam pemilihan dan pemanfaatan teknologi. Namun, guru-gurunya juga didukung dalam hal peningkatan kualitas melalui sekolah-sekolah. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga sudah mulai melakukan hal yang sama, di mana guru-guru diberikan otoritas untuk menentukan kurikulum. Namun, dalam prakteknya masih banyak hal yang mesti diperbaiki, seperti sistem zonasi, kualitas dan kesejahteraan guru, sehingga guru bisa lebih baik dalam mengajar dan berinovasi dalam pembuatan kurikulum. Lalu, apa dampak nilai budaya terhadap pola asuh, perkembangan anak, dan sistem pendidikan? Kita dapat simpulkan yang pertama, pola pengasuhan otoritatif merupakan pola asuh yang paling banyak yang terdapat di Finlandia maupun di Indonesia. Pola asuh ini sangat berdampak positif pada perkembangan anak. Dampaknya adalah pada kestabilan emosi, pola adaptasi, kepuasan hidup, dan juga pada kesejahteraan mental anak, di mana pola ini cenderung menghasilkan anak-anak yang bahagia, mampu, dan sukses. Kemudian yang kedua, di Indonesia, ibu lebih berperan dalam proses pengasuhan dan perkembangan anak. Cuti melahirkan juga hanya diberikan kepada ibu. Dampaknya, anak menjadi lebih dekat kepada ibu dan kurang dekat kepada ayah. Sementara di Finlandia, dengan adanya kesetaraan gender dan cuti, mengakibatkan proporsi peran ibu dan ayah menjadi seimbang. Yang ketiga, sistem pendidikan dasar di Indonesia dan Finlandia memiliki kesamaan, yaitu pada kategori usia anak, dan guru juga diberikan kebebasan untuk berkreativitas dan berinovasi dalam pengembangan pembelajaran. Namun, terdapat perbedaan, di antaranya adanya perbedaan pada kualitas guru, ketersediaan fasilitas, kebijakan pemerintah, terkait asesmen, kesetaraan, dan pemerataan mutu pendidikan. Dari perbandingan ini, kita dapat melihat bahwa budaya memiliki peran yang sangat besar terhadap cara kita berpikir, berperilaku, perkembangan anak-anak, dan sistem pendidikan. Meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kedua budaya, namun setiap negara memiliki keunikan dan kekuatannya masing-masing. Melalui pendekatan lintas budaya ini, harapannya kita bisa menggunakan juga menyempurnakan kurikulum yang ada di Indonesia dan memberikan wawasan mengenai pola asuh yang terbaik. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menghargai keberagaman budaya dan belajar satu sama lain. Setiap negara memiliki konteks budaya yang berbeda. Tidak ada sistem pendidikan yang sempurna, yang terpenting adalah menemukan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Catur Prasetyo yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam.